Ya, ini dia yang kita pelajari. Kita akan mempelajari materi baru, ya, namanya turunan fungsi trigonometri. Waktu di kelas 11 sudah pernah dipelajari turunan fungsi aljabar. Jadi ada dua, ya. Limit juga ada dua, limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri. Limit fungsi aljabar dipelajari di kelas 11, limit fungsi trigonometri sudah kita lalui. Turunan fungsi aljabar juga sudah dipelajari di kelas 11, MTK wajib. Nah, turunan fungsi trigonometri yang dipelajari di kelas 12 ini, gitu ya. Ya pasti berhubungan dengan sin, cos, dan tangan, pasti itu yang nggak mungkin enggak ya. Nah, kompetensi yang dasar yang diharapkan dari kalian itu untuk materi ini ya, itu adalah 3.3 ya, ini dia. 3 ini berarti menunjukkan kemampuan kognitif. Kalau isinya 4 berarti keterampilan. Kalau ini urutan babnya. Urutan babnya di pelajaran kelas 12. Ini yang ketiga. Kan yang pertama kan limit fungsi trigono. Yang kedua ketahinggaan. Yang ketiga ini. Gitu. Menggunakan prinsip turunan dalam fungsi trigonometri. Yang 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi itu kemampuan yang diharapkan dari kalian ya. Jika sudah mendapatkan pelajaran turunan fungsi trigonometri. Definisi turunan sendiri kita sudah pernah mempelajarinya waktu di kelas 11. Ini definisinya. Kalau ini lambang-lambang, ini lambang-lambang dari turunan. Ini tuh lambang-lambang turunan. Kalau soalnya bentuknya Y sama dengan apa, X gitu ya. Misalkan Y sama dengan ya, X kuadrat plus 2X plus 5 gitu. Ada Y, ada X, maka ini ya, termasuk turunan. Tapi kalau misalkan di sini P sama dengan T kuadrat min 2T, ini kalau ditulis nanti lambangnya dP per dt gitu. Ya. Turunan Y terhadap T. Kalau ini turunan Y terhadap X gitu. Nah, kalau di sini dia lambangnya Y, maka turunannya ya Y aksen. Gitu. Atau kalau ditulis fungsi ya F aksen X. Jadi lambangnya tergantung dari kondisi soal. Yang sering kita dapatkan kan Y sama dengan X kuadrat dan seterusnya kan. Nah, sedangkan yang sebelahnya sendiri, ini definisi dari turunannya. Ini definisi turunannya. Jadi ternyata turunan itu didapat dari limit. Jadi dia berurutan limit, turunan, integral itu materi yang dia berurutan, yang nggak boleh ditukar-tukar urutannya. Karena apa? Ya turunan dapat dari limit. Ya, kan definisi dari turunan kan adalah limit H mendekati 0. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H itu definisi dari turunan. Jadi kita nyari turunan tuh nanti dari sini, dari limit ya. Dari limit. Termasuk kita akan membuktikan turunan sin itu apa, turunan cos apa dengan menggunakan limit ini. Nah ini contoh, ini pembuktian. Ini pembuktian. Ya. Ada dua ya. Ini caranya ada dua ya. Yang pertama kita akan membuktikan sin. Sin itu sebenarnya turunannya apa sih? Nah kita buktikan turunan itu apa. Nanti kalau sudah terbukti, baru kita bisa pakai langsung. Nggak perlu lagi tanya turun sin pakai cara ini nggak perlu ya. Ini hanya proses mendapatkan turunannya. Nanti kalau sudah dapat jangan lipat tinggal dipakai. Nah, kita tahu nih definisi yang pertama nih f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx dibagi ini definisi. Ini definisi turunan. Nah, selanjutnya tinggal ganti. Kalau fx plus h berarti dia sin x plus h ini ya. Ini ya. Kalau fx-nya sendiri adalah sin x dibagi h. Jadi udah mulai nih dari sini kita mulai uraikan. Jadi mulai dari sini kita harus menguraikan sehingga dapat sampai akhir. Langkah pertama adalah menguraikannya yang ini.
sin X plus H ini harus kita uraikan menjadi ini. Sin X plus H, cos X sin H. Dari mana rumus ini? Dari pelajaran kelas 11. Rumusnya pernah kita dapat sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, ini rumus kelas 11 yang dipakai untuk mengerjakan soal ini. Ya, kebetulan kalau di sini X sama H. Jadi X-nya itu alfa, H-nya itu beta. Ya. Kemudian langkah kedua kita tukar. Yang ini ke sini, yang ini kita taruh belakang. Gitu. Ya, paham sampai sini? Nah, langkah berikutnya ada unsur yang sama. Di sini ada unsur sin, di sini ada sin. Sinnya kita keluarin. Nah, yang nggak keluar yaitu cos sama satu ini. Ini cosnya ini. Berarti kan sisanya satu. Gitu. Belakangnya tetap. Nah, kemudian kita menguraikan. Ya, pernah belajar waktu di SD, kalau A ditambah B dibagi C, maka bisa masing-masing dapat penyebut C. Begitu juga dengan yang ini. Masing-masing mendapatkan penyebut H. Jadi kita punya limit sin X, cos H dikurang 1 dibagi H, ditambah cos X dikali sin H bagi H. Ingat, yang diturunkan itu terhadap H. Jadi kalau yang nggak ada H-nya, ini menjadi konstanta, jadi keluar dia. Gitu. Anggap ini sebuah angka, karena kan bukan sin H, tapi sin X. Nah, kemudian ini berarti tinggal tersisa limit H mendekati 0 cos H min 1 dibagi H. Ini juga sama, ini konstanta, jadi dia dikeluarkan saja, tinggal limit. Nah, pada saat yang ini kan kita sudah belajar, ya, itu hasilnya 1 kan. Yang pelajaran sebelumnya. Ini juga kita sudah belajar nih, yang ini hasilnya 0. Gitu. Cos H dikurangi 1 dibagi H itu 0. Dari mana tuh dia 0 gitu kan. Nah, ini pelajaran yang lalu juga ya. Limit ya H mendekati 0. Kalau kita punya cos H dikurang 1 dibagi H, maka ini limit H mendekati 0. Ini rumusnya ada yang pekan lalu sudah dipelajari ya. Sin kuadrat setengah H ya, dibagi H. Kemudian kita uraikan limit H mendekati 0 min 2 sin setengah H sin setengah H dibagi H. Nah, gitu. Ini berarti min 2. Ini kalau saya masukkan, nah, berarti ini saya masukkan nih, kan? Ini kan jadi 0. Nah, ini sendiri hasilnya adalah setengah. Ya. Ini kan pelajaran yang sebelumnya. Min 2 kali 0 kali ini ya pasti 0. Nah, ini betul 0. Nah, gitu. Jadi sin X kali 0 itu 0, cos X kali 1 adalah cos X. Sehingga 0 ditambah cos X, maka hasilnya cos X. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata adalah kalau turunan sin X adalah cos X. Gitu. Nanti kamu hafalinnya. Turunan sin adalah cos. Gitu. Nah, ini proses mendapatkannya dengan cara yang pertama. Ini cara 1. Ya. Cara 1. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ntar nggak ada soal kayak gitu kan, Pak? Kenapa takut? Iyalah. Ya pelajari aja terus siapa tahu saya keluarin. Buktikan turunan sin X sama dengan cos X gitu. Aduh, janganlah. Ada 2 cara ya. Tadi yang pertama caranya. Cara yang kedua mungkin lebih mudah. Cara yang kedua, kalau misalkan kita punya
Kalau kita punya fx sama dengan sin x, turunannya apa? Tadi kan udah terbukti itu. Dan cara pertama itu langkah pertamanya sama ya. F aksen x itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h min fx. Langkah pertama sama. Ya, tinggal ganti sama kayak tadi, limit ini h mendekati 0, berarti ini sin x plus h dikurangi sin x dibagi h. Nah, langkah ini berbeda. Kita menggunakan sin x plus h. Untuk yang sekarang kita pakai rumus ya. Ini sin dikurang sin ya. Pernah belajar kan ya? Pernah saya ajarin tuh sin A dikurang sin B itu adalah 2 cos ya. A tambah B bagi 2 sin bagi 2 ini. Ini A, ini B. Ini B. Jadi A-nya itu adalah X plus H, B-nya adalah X. Ya. Sehingga kalau soal ini uraikan, ya berarti ini menjadi ya 2 cos A tambah B, berarti X tambah H, ditambah X lagi, dibagi 2. Dikali sin, dikurangin, A dikurang B. X plus H dikurang X dibagi 2 dibagi H. Nah ini gampang banget yang kalau yang ini sih ya, dengan pakai rumus itu. Ini menjadi 2 cos X tambah X kan 2, X bagi 2 berarti X doang. Hanya H aja jadi setengah H. Gitu. Ini habiskan ini X-nya nih. Kan X-nya habis nih. Jadi tinggal H bagi 2 doang. Tinggal H bagi 2. Ini menjadi sin setengah H ya kan. Dibagi ini bagi H. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa terbagi 3 bagian. Yang pertama yang 2, terus yang cos sama yang sin. Nah, yang sin ini kan kalau berdasarkan rumus ini kan yang sudah kita pelajari definisinya, kalau ada limitnya dia ya kan limitnya ya kan. Berarti hasilnya kan ini ya. Jadi hasilnya setengah ini. Yang 2 ya tetap 2 tulis. Nah, gitu. Kalau ini masuk setengah kali H hanya 0, maka tinggal X saja. Sehingga udah yang setengah sama 2 tinggal coret. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah kita dapatkan adalah cos X ya. Oh, ternyata turunan sin adalah cos X ya. Jadi ini kita dapat bahwa turunan sin itu adalah cos X. Nah, ini intinya. Dengan cara yang kedua. Mana lebih mudah? Pasti cara 2 yang lebih mudah ya dibanding cara pertama. Cuma masukin rumus terus udah selesai. Itu lebih mudah yang cara yang kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Boleh kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti paham ya. Saya lanjutkan ke membuktikan turunan cos. Cara pertama. Kalau cos turunannya apa? Sama definisi. Angka kedua tinggal ganti. Kalau fx plus h berarti cos x plus h. Kalau fx sendiri adalah cos x gitu ya.
Nah, kemudian kalau kamu lihat lagi seperti yang tadi nih. Jadi sekarang kita harus mengubah cos X plus H. Ini pelajaran kelas 11 juga ya. Ya, ini kelas 11 banyak dipakai ya. Kalau kita punya cos ya alfa tambah beta itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, ini dia ya. Cos X cos H dikurangi sin X ya sin H, yang ini cos tetap belakang. Terus setelah itu ditukar tempat, yang ini ke tengah, yang ini jadi ke belakang. Ada unsur yang sama kayak tadi dikeluarkan cosnya. Nah gitu. Yang ini tetap. Kemudian tadi dibagi lagi sama yang kayak tadi ya, A tambah B, A dibagi C, B dibagi C. Ini kita pakai di sini. Ya masing-masing dapat penyebut H-nya. Nah ini kan konstanta, bukan nggak adanya kan dia pindah ke depan. Ini juga sama, ini konstanta dia pindah ke depan. Nah yang ini tadi sudah dibuktikan bahwa dia hasilnya 0. Kalau ini kan udah jelas ini hasilnya juga 1. Sehingga ini hasilnya kan 0, kalau dikurangi jadi ini sin X. Sehingga hasilnya adalah ini. Jadi kesimpulannya adalah turunan dari cos X adalah min sin X. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang membuktikan ini? Silakan. Nggak ada ya? Nggak ada. Cara yang dua. Ini cara dua. Nah, cara dua ini sama kayak yang tadi yang pertama. Ya. Kalau kita punya fx-nya adalah cos x, pertanyaannya f aksennya berapa? Sama ya definisinya, f aksen x itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx. Pada anak teriak berarti itu di luar ya, di luar rumah saya. Limit h mendekati 0 ya. Tinggal diganti di sini cos x plus h dikurangi cos x dibagi h. Nah, ini berarti kita pakai rumus. Rumus cos A kurang cos B. Itu adalah min 2 sin A tambah B dibagi 2 sin A min B bagi 2. Gitu ya. Jadi ini A-nya, ini berarti B-nya. Ya. Jadi ini limit H mendekati 0, berarti ini min 2 ya kan. Sin ya, jumlahin X plus H ditambah X bagi 2. Dikali sin X plus H min X bagi 2. Dibagi seluruhnya dengan H. Sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi H mendekati 0 min 2 sin ya, X ditambah setengah H dikali sin, ini habis ya X-nya gitu. Jadi ini setengah H saja ya dibagi dengan H gitu ya. Udah sama kayak tadi kan ini. Jadi ini min 2 tetap min 2-nya. Ini kita saya masukin H-nya jadinya tinggal sin X saja gitu kan. Nah, yang ini kalau dia limitnya H mendekati 0, maka jawabannya kan dalamnya ya kan berarti setengah. Sehingga min 2 kali setengah ya jadi min 1. Jadi min sin X. Nah, jadi ini turunan dari cos X. Silakan ada pertanyaan. Membuktikan turunan sin adalah cos dan turunan cos adalah min sin.
dengan dua cara. Kalau soal PG nggak mungkin soalnya keluar ya, jadi soal esai. Kalau membuktikan pengetahuan bagi kita di awal. Nanti setelah ini ya, membuktikannya nggak pakai limit lagi. Jadi cuma dua aja, dua ini yang kita buktikan dengan menggunakan limit. Nanti kalau buktiin tangan, sekan, kotangan, itu kita nggak pakai lagi pakai limit ya. Kita pakai rumus-rumus turunan yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11 ya. Untuk membuktikan tangan. Sebelum masuk ke tangan, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas berarti ya. Kalau ada yang mau tanyain silakan, ada yang nggak jelas boleh. Oke, nggak ada ya. Paham semua mudah-mudahan. Ini kalau ada yang belum paham nanti bisa dibuka lagi ya. Bisa dibuka di PPT-nya. Kalau ini cuma memang bedanya ada coret-coretannya ya. Kalau di PPT kan memang nggak ada coret-coretan tuh ya, memang plot aja. Oke, nah yang terakhir yang akan saya buktikan, jadi saya hanya membuktikan sin, kos sama tangan saja ya. Ya sekan, kosekan, sama kotangan saya nggak buktikan. Cuma nanti langsung dikasih rumusnya aja turunannya apa ya. Nah, cara membuktikan tangan kita nggak pakai limit lagi kayak tadi, tapi kita memakai ya rumus turunan U kali U bagi V ya. Jadi kalau kita punya fx-nya adalah U per V, maka turunannya adalah cara nulisnya gampangnya UV min UV dibagi V kuadrat. Aksennya depan sama belakang. Di MTK wajib nih. Nah, ketika kita punya soal fx sama dengan tangan, tangan itu kalau diuraikan adalah sin per cos, maka yang atas kita ambil sebagai U, yang bawah cos kita ambil sebagai V. Sehingga yang tadi sudah kita buktikan kita pakai. Nah, kalau ada U sin X, maka turunannya tadi apa? Cos X. Ini udah kita langsung pakai nih ya. Ini sudah langsung kita pakai ya. Kalau V-nya adalah cos X, maka V aksennya adalah min X. Ini juga sudah dibuktikan tadi. Langsung kita pakai. Jadi kalau membuktikan sesuatu itu, kalau yang sebelumnya sudah terbukti, maka dia boleh kita pakai untuk membuktikan yang lainnya gitu. Seperti ini. Maka aksennya ini cuma ketukar doang ya. Ini ketukar doang nih ya. V dikali U aksen sama aja ya. U aksen V atau V dikali U aksen sama aja. Tinggal dimasukkan saja. Ini kan V-nya adalah cos. U aksennya adalah cos juga. Kalau U-nya sendiri adalah sin. Kalau V aksennya adalah min sin X. Cos dikali cos, cos kuadrat. Min kali min jadi plus. Sin kali sin adalah sin kuadrat. Nah, gitu, ya. Dibagi bawahnya cos X dikuadratkan. Nah, dari sini kita dapat yang identitas kelas 10. Identitas trigono di kelas 10. Apa? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa hasilnya 1. Itu juga sama, ya sama aja. Dalamnya bukan alfa tapi X, sama aja ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X hasilnya 1. Jadi mau cos duluan, mau sin duluan, kalau plus mah nggak ngaruh ya, berlaku hukum komutatif. Kalau pengurangan nggak berlaku, kalau penjumlahan perkalian berlaku hukum komutatif. Ya, 1 tambah 2 sama aja dengan 2 tambah 1. 10 tambah 11 sama aja dengan 11 tambah 10. 11 kali 10 sama dengan 10 kali 11. Itu namanya berlaku hukum komutatif. Kalau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Nah, setelah itu, ya setelah pakai identitas bahwa yang atas saja di 1, maka bawahnya cos X kuadrat. Kenapa sekan? Karena sekan itu adalah sepercos. Ya, sepercos itu disebut dengan sekan. Sehingga terbukti bahwa turunan tangan adalah sekan kuadrat ya. Nanti dihafalkan, ini tinggal kita pakai saja. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan slide-nya. Tidak ada. Kalau nggak ada,
Saya lanjutkan ya. Nah ini, nah tadi setelah dibuktikan dapat 6 ya. Yang 3 ini udah saya buktikan. 3 ini ya, yang 3 ini udah saya buktikan. Ini sudah dibuktikan. Nah, yang ini belum. Nanti bisa aja ulangan keluarnya tentukan turunan cos X gitu. Buktikan turunan cos X adalah min cos X kuadrat. Nah, itu bisa mungkin ya. Soalnya bisa jadi ulangannya nanti kalau esai nomor 4, 5 atau 6. Buktikan secant X turunannya adalah secant X kali tangan X kayak gitu. Ya, karena saya buktinya 1, 2 dan 3 atau yang sudah saya kasih tahu buktinya berarti boleh juga dikeluarkan. Nah, 6 ini kamu hafalkan kalau bisa ya. Kalau bisa ya, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Yang penting kalau ditanyain bisa gitu ya. Kalau saya biasanya cuma ngafalin 2. Sin X turunannya cos X, kalau cos X turunannya min sin gitu doang. Saya biasanya 2 itu. Yang lain-lainnya dipakai kalau misalnya kita lupa, saya masih bisa nyari gitu ya dengan cara kayak tadi. Jadi kayak misalkan saya lupa nih turunan tangan apa ya, saya bisa nyari gitu ya dengan cara yang tadi barusan. Ya, itu ternyata saya kan pada teks. Tapi kalau kamu mau menghafal juga boleh, nggak apa-apa ya. Lebih mudah lagi dihafalkan. Turunan tangan secant kuadrat, turunan cos, nah seterusnya. Ya, kalau mau dihafalin boleh. Nah, ini adalah rumus-rumus nanti yang akan sering kita pakai. Ini sudah di kelas 11. Ini kelas 11. Ini yang tadi barusan ini. Sampai sini. Nah, ini perluasannya. Nah, perluasannya nanti kamu baca sendiri ya. Ini perluasannya. Ini nanti pakai juga yang ini nih, khususnya yang ini. Nah, yang tadi pembagi-bagi ini udah saya pakai tadi membuktikan tangan. Nanti ini untuk dari rantai, ini dari rantai nanti ini dari rantai. Nah, gitu. Jadi inilah yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Ya, selesai bagian pertama pembuktian rumus. Ya, bagian pertama. Baru habis ini baru kita latihan soal. Nanti kalau latihan soal itu saya upload tuh ada 2, ada video bejo sama satu lagi PPT yang satunya lagi tuh ya. Itu ada latihan soal juga. Karena di PPT mereka sama video-video itu jarang yang dia ngasih tahu pembuktian. Ya. Kebanyakan video-video itu sudah langsung aplikatif kerjain soal ini gimana gitu, nggak seperti yang tadi saya jelaskan ya. Pembuktiannya nggak dijelaskan di sana ya. Tapi ini saya jelaskan biar kamu paham ya. Oke, ini start pertama dari saya cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanyain, kalau enggak nanti kamu pelajari lagi GCR-nya ya. Yang kedua, kita akan melihat video. Videonya udah setel belum tadi ya? Ini videonya belum dibuka ya kayaknya. Oke, videonya belum dibuka. Saya buka dulu ya. Video kalau di sana sudah saya upload ya video bejo. Jadi saya memang sengaja saya nggak banyak ya, nggak banyak ini, nggak banyak upload ya. Yang ketiga itu dulu aja. Kalau yang mau banyak soalnya juga ada tuh dari MATLAB. Nanti kalau mau nanti saya isi lagi satu lagi. Oke, bro. Nah, sekarang kita akan belajar turunan trigono. Wah. Oke, berikutnya kita perhatikan ya. Sherson Bejo. Sudah tampil? Sudah kelihatan ya? Ini kita lihat. Nah, ini materi favorit kalian yaitu trigonometri ya, favorit untuk ditinggalkan ya. Ini rumus-rumus dasar nih yang kiri. Turunan sin, cos gitu ya, turunan cos, min sin gitu ya. Dan selanjutnya ada 6 nih, rumus dasarnya ada 6. Walaupun sebenarnya untuk rumus yang ketiga, keempat, kelima dan 6. Ke-6 ini bisa dicari dari rumus yang pertama dan rumus yang kedua ya. Jadi
Yang penting dasarnya ini 2 ini kalian tahu nih. Turunan sin, cos, min sin gitu ya. Nah, pengembangannya yang ada di sebelah kanan ini, Bro, ya. Oke, sama sih sebenarnya dengan yang ada di kiri, cuman bedanya apa? Di sini ada huruf A-nya aja nih. AX tambah B gitu kan. Jadi ada X-nya di sini kan. Nah, ini ada seperti ini ya. Kalau di sini ada A-nya nanti turunnya sama persis dengan yang di kiri itu. Cuma nanti ada A-nya di sini. Gitu. Ya enggak? Cos AX turunnya cos apa? Mensin. Tapi ada A-nya di sini. Selalu ada A-nya ya. Sama kayak gini cuma ada A-nya aja. Langsung ke contoh deh. Nah, contoh Mas, boleh. Misalnya gini nih. Kalau saya punya fx, fx-nya misalnya sin 5x. Sin 5x plus berapa misalnya? Plus 3. F aksen x-nya, Bro. Berarti f aksen x-nya adalah ya udah turunnya sin apa? Cos. Berarti cos, Bro. Cos apa? Iya, cos 5x plus berapa? Plus 3, ya kan ya? Tetapi kan di sini ada A-nya nih, ada 5-nya. Ya ini kasih 5, Bro. Udah deh, cuman gitu doang. Gampang kan? Easy kan? So easy ya. Bisa ya, bedanya cuman itu aja ya. Yang penting kalian tahu nih turunan sin apa, turunan cos apa, min sin gitu kan. Jadi untuk mengingat ini yang 2 ini karena 2 itu saking pentingnya, Bro. Ini ada hafalannya gini, Bro. Sin cos min cos sin cos ya. Sin cos min cos sin cos. Sin cos min cos sin cos. Dari atas ke bawah itu turunan. Dari atas ke bawah. Nih di sini disebutnya turunannya nih. Turunan. Jadi kalau ditanyakan turunannya sin apa? Lihat bawahnya, cos. Turunannya cos apa? Lihat bawahnya, min sin. Turunannya min sin apa? Lihat bawahnya, min cos. Ingat apa bacanya? Sin cos min cos sin cos. Sin cos min cos sin cos. Sekali lagi. Sin cos min cos sin cos. Gitu ya. Ingat ini ya, turunnya sin cos, turunannya min cos ya, turunannya min cos sin. Lanjut. Contoh yang lain ya, contoh yang lainnya gini. Misalnya nih, saya punya sebuah soal. Saya punya Y misalnya. Y sama dengan 3 cos. 4x tambah 5 misalnya gini ya. 4x ditambah 5. Yang dicari apanya nih? Yang kalian disuruh cari adalah Y aksennya atau turunan Y-nya. Gimana nih? Ya udah biasa aja, Bro. Jawab. Kita jawab. Lihat, perhatikan di sini. Kalau saya tulis ulang berarti Y sama dengan 3 kali cos 4x ditambah 5. Ini tuh bentuknya kayak AX tambah B nih. AX ya nggak? Tambah B gitu kan ya bentuknya ya. AX. Ya udah turunin aja biasa. 3-nya gimana? 3-nya biarin aja di situ. Posisi berarti 3-nya biarin aja, nggak usah diapa-apain gitu ya. 3-nya udah biarin aja di sini. 3-nya biarin gitu ya. Terus ini turunannya cos apa? Min sin. Turunannya cos itu adalah min sin. Berarti min sin 4x tambah berapa? 5. Ada A-nya kan? A-nya 4 kan? Berarti taruh di sini, Bro. Gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja, Bro. Berarti Y sama dengan 3 kali min 4 sin 4x plus 5. Jadi apa totalnya? Min 12 ya. Sin. Gitu ya. 4x tambah 5 ya. Jelek tulisannya. Ulangi. 4x tambah 5. Cerek? Cerek. Udah deh. Berarti inilah hasilnya, Mas Bro. Cerek? Cerek. Ngerti? Ngertinya? Ya, lanjut. Soal yang ke nomor 2. Nomor 2 gimana nih? Ya, yang agak susah lah dikit ya. Nomor 2 ini kalau saya punya fx misalnya. Fx-nya ini sama dengan 2 sin apa nih? Sin 2x kuadrat ditambah 4x. Seperti ini. Perintahnya adalah dicari f aksen x-nya. Perintahnya f aksen x-nya. Turunannya ya sama kayak tadi, cuman hati-hati di sini. Di sini berupa kuadrat nih ya nih. Nanti kita pakai turunan berantai nih. Kita JWB. Ya, perhatikan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama gini, kita pakai permisalan. Fx ya sama dengan 2 sin 2x kuadrat ditambah dengan 4x. Seperti ini. Kita pakai permisalan, Bro. Permisalannya gini. Yang ininya 2x kuadrat tambah 4x kita misalkan sebagai U misalnya. U sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x. Gitu ya. Jadi nanti ini fx-nya kalau saya tulis, Bro. Fx-nya sama dengan 2
kali sin U. Nah, U-nya ini berupa fungsi ya. Mana fungsi? Ya ini dia. Berarti nanti F aksennya bro. F aksen X-nya bro. Berarti 2 biarin 2. Turunannya sin apa? Cos bro. Cos apa? Berarti cos U. Tapi ingat karena U-nya masih berupa fungsi. Ini U-nya itu berupa fungsi ini dia. Berarti nanti diapakan ini bro? Ini kalian kalikan dengan turunannya apa nih? U aksen. Nah, gitu ya. U itu kan nanti permisalannya ini ya. Jadi U itu permisalan ini. Jadi mau dimisalkan apa aja boleh lah, terserah, ini hanya permisalan. Nah, misal. Nah, ini permisalannya seperti ini. Oh, cerai. Oh, cerai. Berarti kalau kita lanjutin, bro, kita tulis lagi F aksen X sama dengan 2, bro, kali cos U. U-nya apa? U-nya ya ini dia. Kita tulis seperti cos dari 2x kuadrat ditambah 4x kali U aksen, berarti turunannya U. Turunannya U, apa nih turunannya? Yuk, turunannya 2x kuadrat 4x. Turunannya 4x 4. Nah, itu dia. Oh, cari. Oh, cari, tinggal dikalikan, Mas, bro. Kita kalikan nih, ini kalikan ke sini ya. Sorry. Ini kalikan ke sini. Bukan ini ke sini, bukan. Kenapa? Karena ini berupa sudutnya, ini punyanya cos ya. Gak boleh dikalikan. Oh, cari. Yuk kita kalikan ya. Berarti kalau kita terus ini F aksen X, kita kalikan berarti nanti 2. Kita taruh depan aja nih, 4x tambah 4 gitu kan, kali cos 2x kuadrat tambah 4x. Oke, sampai sini boleh atau dilanjutin nanti F aksen X nya sama dengan, yuk kalikan ke dalam jadi apa nih, 8x tambah 8 gitu ya, kali cos apa ini, 2x kuadrat tambah 4x. Oke, gitu ya. Sip, berarti inilah jawabannya. Oke. Sekarang kalau pakai cara yang lain, Mas. Pakai yang cara yang lain gimana coba? Pakai yang berantai teh ya, yang masih kan nggak nih? Oh, atau boleh pakai cadasnya lah ya, ginilah. Perhatikan cadas. Apa cadas? Cara ya, cara cerdasnya. Lihat kalau ada seperti ini tinggal turunan berantai aja, bro. Fx sama dengan 2 kali sin apa itu, 2x kuadrat ditambah dengan 4x, bro. Berarti ini turunannya, bro. F aksen X nya ya 2 nya biarin 2 biarin. Terus sebentar, bro. Biar cukup saya geser ke kiri dulu, agak kirian, agak mepet. Takut nggak cukup. 2 kali turunannya sin apa, cos. Kita tulis ini cos. Cos apa ya? Cos itu dia 2x kuadrat tambah 4x. Karena ini masih berupa fungsi, kalikan dengan turunan fungsi ini lagi. Turunannya 2x kuadrat apa, 4x. Kalikan 4x. Turunannya 4x apa, 4. Ini dia, bro. Tinggal dikalikan lagi, Mas, bro. Ini 2-nya kalikan ke belakang sini ya. Kalau kita kalikan ya nanti hasilnya akan sama aja, bro. Berarti F aksen X 2 kali 4x 8x. 2 kali 4 8, bro. Seperti ini. Kali apa, bro? Cos apa itu, 2x kuadrat ditambah 4x. Cerai. Inilah hasilnya, Mas, bro. 2-nya kalikan ke belakang sini ya. Kalau kita kalikan, berarti ini turunannya, bro. F aksen X nya Ya, ini kita lagi ya. Kalau yang tadi yang biasa aja kan, itu kalau misalkan fx-nya adalah misalkan sin 10x ya kan, maka turunannya kalau yang biasa begini ya depannya kan 10, berarti 10 turunan sin apa, cos gitu. Atau misalkan kalau fx-nya misalkan cos 2x, ini ada angka 2 di sini, maka turunannya ya 2-nya pindah ke depan jadi minus 2, ya turunan cos kan min sin, jadi min 2 sin 2x. Ini yang standar biasa. Nah, sekarang kalau yang dalamnya banyak juga sama ya. 2 mah tetap nih ya. Tinggal turunan ini aja ya, turunan ini nih, ini saya kurung, sengaja saya kurungin. Ya udah, turunan sin apa? Ya cos, tuh taruh itu cos, dalamnya mah biasa aja gitu. Nah, gitu. Nah, kan di dalam kurung ada kurung lagi. Nah, kurung yang ini diturunin lagi gitu. Berarti hasilnya adalah 4x ditambah 4 gitu. Nah, kalau memang mau dirapiin ya kaliin aja ya. 2 kali 4x plus 4 dikali cos 2x kuadrat plus 4x gitu.
Ini kalau mau dikaliin ke dalam juga boleh, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Kan kalau soal esai mah terserah ya sampai di mananya, sampai bentuk yang paling sederhana sih biasanya. Tapi kalau soal esai saya betulin juga sama cuma sampai di sini saja. Begitu, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan yang lebih menantang lagi untuk contoh dari Bejo? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Keliwet. Hah? Kenapa tar? Silakan kalau tadi suara sepertinya Noval apa yang ngomong nih? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Irsat kali nanya Irsat, Anip F1523. Ada yang mau ditanyain nggak? Jangan diterangin tidur ya, disetelin dia tidur lagi ntar ya. Taki, ada tanyain Taki? Gak ada, Pak. Nggak ada. Hamzah, oh Hamzah unstable. Unstable. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Pak, mau tanya Pak. iya iya siapa nih? Jadi kalau misalnya dimisalin U gitu dikali sama turunannya Pak. Iya sama kayak turunannya. Kalau dimisalkan, tapi kalau enaknya sih nggak usah dimisalin kalau boleh. Misalnya yang sederhana juga sebenarnya kalau mau dimisalin juga boleh. Jadi kalau ini di apa? Ini kalau mau dimisalkan yang ini nih, yang ini nih, ya, ini kan jadi U nih kan gitu. Ya kan? Maka turunan U-nya kan 10 kan gitu. Maka turunan sin U kalau kita punya fx-nya adalah sin U adalah turunannya adalah U aksen dikali cos U. U aksennya 10, cos U-nya ya ganti lagi dengan 10x gitu. Sama. Ini juga kalau dimisalin juga boleh. Yang dimisalkan U-nya itu adalah ini. U-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x. 4x 4 turunan cos gitu. Jadi kalau seperti ini. Nah, ini kan U aksen kan, ini kan cos U gitu kan. Nah, boleh ya, kalau mau dimisalin U juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung juga boleh. Tadi kan Bejo kan dicontohin dengan pemisalan dulu terus langsung ya cara cadas gitu. Kalau saya juga biasanya pakai cara cadas gini ya, kalau pakai U kelamaan gitu. Ada lagi kah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Perlu di clear dulu, clear all drawing. Terus kita lanjutkan videonya. Ya duanya biarin 2 biarin kuadrat ditambah 4x. Nah seperti Nah ini contoh yang lebih ya. kompleks lagi ya. Udah ada cos, dalamnya ada kuadrat, tapi dipakati 3 ya. Perhatikan contoh ini ya, baik-baik. Sama caranya, kita pakai permisalan lagi boleh nih. Jawab. Kalau kita tulis, nanti tulis ulang lagi, fx sama dengan 2 dikali 2x kuadrat ditambah 4x. Nah seperti ini kita pakai permisalan bro. Yang kita misalin mana? Yang ini nih, yang kita misalkan. Misal permisalan yang pertama kita misalkan U atau apa ya, T mau apalah boleh lah ya, kita misalkan sebagai U aja kayak tadi aja. U sama dengan 2x kuadrat ditambah 4 bro. Nah 4x gitu ya. Terus berikutnya kalau seandainya ditanyakan U nya berapa nih, 4x tambah 4 gitu ya. Oh yuk, berarti nanti ini bisa kalian ganti nih bro. Nah yang ini soal ini bisa kalian ganti jadi gini bro, fx sama dengan 2 cos pangkat 3u. Nah seperti ini ya, 2 cos pangkat 3u. Cos pangkat 3 gimana? Pakai permisalan lagi sebenarnya nggak masalah nih. Kalau ingin secara runtut banget ya kita misalin lagi berarti ya. Kita misalkan lagi jadi gini bro, misal pakai permisalan lagi bro, berarti nanti u ke u cos atau t. T itu adalah cos u bro.
cos U. Nah, jadi cos U ini kita misalkan sebagai T gitu ya. Kalau seandainya nanti kita turunkan, nah ini turunkan berarti T aksen bro. Turunannya berarti turunannya cos apa? Mensin. Berarti nanti mensin U berarti ya. Tapi dikali lagi dengan apa? Dikali lagi dengan U aksen. Kenapa? Karena U ini berupa fungsi. Jadi kalau ini masih berupa fungsi dikalikan dengan turunannya lagi ya. Berarti kalau saya geser pas bro. Wow, panjang ya. Nah, tenang bro, nanti ada yang pendeknya kok ya. Nah, sini. Berarti ini fx sama dengan 2 kali cosnya apa tadi? T, berarti sama aja T pangkat 3 bro. Nah, seperti ini. Gitu ya. T pangkat 3. Kalau kita turunkan bro, berarti nanti ini f aksen x-nya. F aksen x-nya sama dengan gini bro. 3, 2 kali 3 berarti 6. 6 kali T kuadrat. Gitu kan ya. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena bro, ini T-nya berupa fungsi. Kalau berupa fungsi masih kita kalikan dengan T aksennya. Ah, seperti itu ya. Tapi belum selesai. T aksennya diganti ini nanti ya. T aksennya kalian ganti dengan ini dia. Jadi kalau saya geser lagi bro. Kita balikin ke bentuk asal nih. Berarti F aksen X-nya sama dengan 6 kali T. T-nya apa itu? T-nya tuh cos. Nah, cos apa itu? Cos U. Berarti cos kuadrat U. Dikali dengan T aksen. T aksen itu apa? Mensin U kali U aksen. Saya tulis nih. Kali ya ini ya. Kali mensin U dikali U aksen. Nah, ya kita masukin U dan U aksennya bro. Berarti sini 6 kali cos kuadrat U-nya apa? U-nya adalah 2x kuadrat ditambah dengan apa di sini? 4x. Saya masukin tuh. Nah, 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, dikali bro mensin U. Nah, berarti mensin gitu ya. Mensin U-nya apa bro? U-nya tadi lagi balikin ya, 2x kuadrat tambah 4x bro. Wow, panjang sekali ya. Harap sabar, 2x kuadrat tambah 4x. Dikali lagi bro dengan U aksen. U aksennya mana? Ini dia, 4x kali 4. 4x kali 4. Nah, udah deh, tinggal kita kalikan mas bro ya. Harap sabar dan tenang ya. Jadi yuk. Oke, tenang. Ini kalau kita tulisnya urut ini, ini kan mainnya ya, taruh di depan, jadi nanti main 6 saya taruh di depan sini. Terus ini 4x tambah 4-nya saya taruh di depan. Nah, jadi taruh depan aja nih, 4x tambah 4 taruh depan seperti ini. Padahal jadi cos kuadrat 2x tambah 4x. Nah, gini tambah 4x seperti ini. Kali baru sinnya taruh di sebelahnya, sin 2x kuadrat. Nah, panjang emang ya, 4x. Gitu ya. Sip. Atau kita kalikan ke dalam lagi, jadi min 6 kalikan ke dalam nih, jadinya apa? Minus dari 24x tambah 24 ya, jadi 6 nya aja yang kalikan ke dalam. Cos, waduh panjang ya, sampai pegel nih saya nulisnya ya. 2x kuadrat tambah 4x kali sin 2x kuadrat tambah 4x. Kocere? Ini hasil akhirnya. Wow, panjang sekali gitu ya. Sip, ini ya jawabannya ya. Atau boleh gini bro. Nah, kalau kalian nggak mau gini, boleh langsung pakai cara berantai gini bro. Nah, pakai cadasnya aja bro. Saya terus di sebelah kanan. Perhatikan di sini. Kalau ada fungsi-fungsi seperti ini, lihat ini, tapi perhatikan pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan aja. 2 cos pangkat 3. Nah, cos pangkat 3 dari 2x kuadrat ditambah 4x. Turunannya gimana nih? Hati-hati, ini agak ya sama sih, panjang, cuman langkahnya tidak sepanjang itu gitu loh. Lihat sini. Nah, sebentar bro. Oke, nah berarti turunannya gini bro. Turunannya f aksennya ya, f aksen x-nya. Caranya gini bro. 3-nya itu turun dulu ke depan nih. Nah, 3-nya turun. Kayak turunan biasa itu loh. Nanti jadi berapa nih? Jadi 2 kali 3 6 bro. 6 gitu kan. Cos. Nah, karena turun, berarti pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 3 jadi pangkat 2 bro. Jadi cos kuadrat 2x kuadrat. Nah gitu ya, tambah 4x bro. Setelah itu, ini kan ada trigononya nih. Turunnya cos apa? Turunan cos itu mensin bro. Tulis di sini. Berarti mensin apa? Ya mensin itu sudutnya sama, 2x kuadrat tambah apa? Tambah 4x bro. Nah gitu. Tetapi karena ini masih berupa fungsi lagi, ada fungsinya lagi ini ya, ada fungsinya. Kita turunin lagi nih.
yang 2x kuadrat tambah 4x-nya. Saya geser dikit. Nah, karena nggak cukup. Nah, seginilah. Saya geser, berarti nanti ini bro, ini turunannya ini 2x kuadrat tambah 4x. Kalau kita turunkan, berarti apa? 4x tambah 4 kan? Udah ini, tinggal kalian sederhanain bro. Kalau kita sederhanakan, ya udah tinggal kita kalikan aja ya. Kalau kita susun ulang nih, nah kalau kita susun ulang hasilnya nanti 6 kali min sin jadi min 6 kan? Taruh di sini aja min 6 gitu kan. 4x-nya taruh di depan, 4x tambah 4 gitu kan ya. Kali cos kuadrat 2x kuadrat tambah 4 kali sin sekarang. Nah, sin 2x kuadrat tambah 4x. Nah, seperti ini gitu ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita geser lagi. Nah, seperti ini. Berarti nanti bro, kalau kita sederhanakan lagi, ya 6-nya kalikan ke dalam bro. Kalau 6-nya kalikan ke dalam, ini yang di luar gitu. Jadi 24x ya nggak? Nah, tambah berapa? 24 kali dengan apa? Ya ini sama persis ya. Sama persis, tinggal saya copy aja deh. Nah, biar nggak capek ya. Copy, paste. Nah, ini dia. Sama persis. Udah, berarti ini hasilnya. Oh, cerai? Oh, cerai. Kira-kira sama nggak ya dengan ini ya? Sama. Ini ada X-nya, sorry maaf. Ah, ini ada X-nya. Mana X-nya tadi? Ah, ini dia. Oh, cerai? Sama kira-kira dengan yang panjang tadi ya? Sama nggak? Coba lihat. Iya ini dia. Wow, sama ya. Nah, ini min 24x plus 24 cos kuadrat 2x. Ini dia ya. Oke, sama kan? Sama aja ya. Oh, cerai? Oh, cerai. Terserah nih pakai cara yang mana ya. Semoga bisa ya, karena lumayan panjang ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa ya. Mau pakai ini boleh, mau pakai cara yang kiri juga boleh, terserah. Karena hasilnya adalah sama saja nih. Nah, ini sama saja, sama. Ya, itu tadi yang terakhir khususnya ya, yang lumayan panjang ya. Pakai pemisalan. Jadi kalau kamu misalkan bingung, ya kamu indikan lagi ya di dipelajari lagi. Saya jelaskan ulang soal yang terakhir tadi ya. Soal yang terakhir tadi saya jelaskan ulang. Kelihatan ya? Nah, tadi ya dari video Bejo tadi kan ini nih soalnya turunannya apa ya. Jadi langkah pertama itu ya kamu ubah pangkatnya, kan dia dituliskan sebenarnya begini ya. Cos 2x kuadrat plus 4x dipangkatkan 3 gitu kan. Langkah pertama, ya ini pangkatnya pindah ke depan gitu kan, pindah ke depan sini. Jadi kalau kita cari turunannya adalah ya, berarti aksennya berarti 3 pindah ke depan. Ya, ada 2 di sana, ya ada duanya dulu. Ada 2. Terus 3-nya pindah ke depan, berarti 3. Nah, gitu ya. Nanti kalau kita kerjakan lagi, dalamnya ya tetap ya. Cuma pangkatnya berkurang jadi 2 ya. Dalamnya memang tetap, dalamnya mau biarin aja gitu. Cos 2x kuadrat tambah 4x. Nah, berikutnya setelah tadi yang pakai pangkat, sekarang turunin dalamnya. Turunin dalamnya. Ya, turunkan dalamnya. Turunan apa nih? Turunan cos ya. Turunan cos itu apa? Turunan cos adalah sin 2x kuadrat ditambah 4x gitu. Jadi pertama nurunin pangkatnya. Yang kedua turunin dalam cosnya. Nah, yang ketiga itu adalah ya
Nurunin yang dalamnya lagi, nurunin yang ininya nih. Nah, ini turunin lagi. Maka kalau kita turunkan, dia hasilnya adalah 4x ditambah 4. Jadi 3 kali ya. 3 kali kerja. Nurunin pangkatnya, nurunin dalamnya itu cos-nya, turunannya apa tadi? Turunan cos min sin ya. Min di sini min sin. Nah, ini ada minnya ya. Nah, turunan dalamnya lagi ya, jadi 4x plus 4. Sehingga kalau mau kita rapikan semuanya itu menjadi f aksen x adalah ada min di sini ada min jadi min 6 gitu. Nah, yang 4x ini di belakang jadi taruh depan, jadi yang aljabarnya ditaruh depan ya. Baru yang trigononya. Ya, trigononya itu ada cosnya pangkat 2 ya, cos pangkat 2 ya. 2x kuadrat plus 4x dikali sin gitu. Kalau mau disederhanakan dimasukin ke dalam juga boleh, jadinya 24x plus 24. Ini cos kuadrat 2x kuadrat plus 4x, sinnya juga sama. 2x kuadrat plus 4. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya. Ini penjelasan untuk soal yang nomor contoh terakhir tadi ya. Kepala dalam banget ya. Contoh bejo. Ada pertanyaankah dari contoh ini? Saya kira penjelasan barusan ke kolom chat. Chatnya banyak banget ya. Pas sebentar kucing saya minta makan. Ya udah kasih sana. Kucingnya minta makan. Saya share yang tadi barusan ditulis. Turun fungsi contoh bejo. Dah tuh saya taruh di PNJ untuknya. Kalau diklik 2 kali kamu nggak bisa, berarti klik kanan ya, terus buka dengan apa ya, aplikasi apa. Kalau diklik 2 kali nggak bisa dibuka, berarti klik kanan. Gitu mungkin ya untuk hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Contoh mah banyak banget. Yang slide satunya lagi tuh nggak saya putar nih. Tapi kalau mau ditampilkan boleh ya biar sekedar tahu ya. Kalau slide yang berikutnya itu, nah ini juga kita punya slide juga yang ketiga nih ya. Nah ini ya. Nah ini contoh-contohnya tadi cara-caranya ya saat AB, EFGH, CD-nya perluasan dari AB ya gitu. Ini slide berikutnya slide contoh nih ya. Tadi ini udah ya, ini udah. Ini udah, ini ini ya. Sama kayak tadi. Nah, yang ini perluasan AB ya. Perluasan A sama B ya. Gitu ya. Kemudian berikutnya contoh-contohnya deh. Nah, contoh-contohnya dari slide ini. Kalau kita perhatikan, nah ini contohnya. Nah, ini sifat-sifat turunannya, aturan rantai tadi yang bejo, nah ini sudah mulai contoh ya. Turunan sin apa ya? Berarti kan langsung. Kalau mau langsung boleh, ini pakai cara dia agak lama ya. Nih, dan seterusnya kamu bisa baca contoh 3, contoh 4, contoh 5, contoh 5 sampai 5 gitu ya. Kalau masih kurang juga ntar saya upload lagi yang MATLAB tuh ya, juga sama penjelasan juga ya. Itu mungkin barangkali ya untuk hari ini. Silakan dibuka bukunya halaman 47 3. Nomor 1 ABDE, nomor 3 AD, nomor 4 A, 5 A. Latihan
3.2 halaman 47 nomor 1 ABBE nomor 3 AD 4A 5A. Dah, itu aja. Kita sampai jam berapa ya? 10.20 ya? 5A sama berapa A, Pak? Hah? 4A, 5A. Ini ada di chat. Oh, ada di chat. Ada di chat. Sudah saya tulis di chat. Di record lagi tuh. Set. Oh, lagi. Pembahasan silakan. Saya kirimnya ke chat, Pak. Di sini di Zoom, di Zoom. Nah ya, di sini kayak gitu. Oh, Faris Putra tuh nomor 12. Keren banget. Ya, itu 1A ya. Sin 4X berarti 4 cos 4X. Betul. Lanjut 1B. Absen 6. Pak, minusnya di depan ya, Pak? Minusnya di depan ya, betul, minusnya di depan. Udah, Pak. Ya, min 6 sin 3X. Oke, lanjut. Berikutnya.
tulis pi aja udah bisa ya. Sip. Udah, 19. Yang ini bisa langsung kan bareng-bareng bisa nulis kan bareng-bareng yang 3E absen 30 langsung bareng boleh. Itu jangan diubah jadi 45 ya. Nanti kalau nulis ini sekarang nggak apa-apa ya, sekarang nggak apa. Nanti kalau dalam bentuk pi aja ya, jangan diubah derajatnya ya. Jadi jangan diubah jadi 45, biarin aja seperempat pi. Jadi 15 cos 3x plus 45. Yang siapa? No, absen 30 ada nggak? Absen 30 siapa? Kalau nggak ada ya berarti udah. Sodik, Pak. Hah? Siapa? Ki? Pak, lagi ke toilet. Oh, toilet ya udah. Ya. Udah habis waktu saya. Nanti dilanjutkan yang lainnya ya buat latihan, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Jadi harus banyak latihan cukup ya. Kita akhiri membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.